Kali ini akan saya jelaskan sel volta bagian ketiga, yaitu tentang reaksi spontan. Baik, reaksi spontan itu cirinya yang pertama, reaksi ini terjadi secara langsung tanpa adanya variabel lain. Jadi ketika kita mereaksikan reaktan, terjadi tanpa adanya variabel lain. Kemudian yang kedua, E0 reaksi itu lebih dari 0. Yang kita tahu bahwasanya E0 reaksi itu dari pengurangan E reduksi dikurangi E oksidasi, di mana data-data ini itu mengacunya pada tabel. Ya, itu dalam perhitungan. Nah, sekarang kita coba contoh reaksi yang dikatakan spontan. Ini ada logam Zn dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, ion Cu2+. Yang terjadi secara langsung atau secara spontan dia bereaksi. Cu-nya lama-kelamaan akan menempel pada Zn dan Zn-nya akan menjadi ion sehingga terbentuk endapan yang ada di sini secara langsung. Nah, dari fenomena ini kemungkinan reaksi yang terjadi adalah logam Zn ini mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Sedangkan ion Cu2+-nya akan mengalami reduksi menjadi Cu. Ini kemungkinannya. Kemudian kita cek dari data potensial reduksinya bahwasanya Cu tegangannya 0,34 plus, sedangkan Zn itu min 0,76. Yang harus kita pegang konsepnya bahwa jika E0 selnya lebih kecil, maka dia akan mengalami oksidasi. Nah, kita bandingkan yang paling kecil yang mana di sini. Karena yang kecil adalah Zn, maka Zn nanti akan mengalami oksidasi. Sehingga ini sesuai. Karena sesuai, maka reaksinya dikatakan sebagai reaksi yang spontan. Ini berdasarkan data. Bagaimana dari data E0-nya, E0 reaksinya? Dari perhitungan E0 reaksi adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksinya dari mana? Dari kemungkinan ini. Yang reduksi tadi adalah Cu sebesar 0,34, kemudian yang oksidasi adalah Zn. Datanya langsung diambil di sini, dimasukkan ke situ semua, sehingga kita dapatkan E0 reaksinya plus 1,10 volt. Karena E0 reaksinya lebih dari 0, maka reaksi dikatakan spontan. Sehingga kita bisa mengacu kespontanan suatu reaksi dari dua ini, cara ini. Kemudian contohnya reaksi yang tidak spontan. Ini ada cincin dari perak logam Ag. Kemudian larutannya adalah larutan Zn2+. Nah, kalau Ag, logam Ag saya masukkan ke dalam cairan Zn2+, maka kemungkinan yang terjadi adalah logam Ag itu akan mengalami oksidasi menjadi Ag+. Ini hanya kemungkinan. Ion Zn2+ mengalami reduksi menjadi Zn. Kita cek dari data potensial reduksinya. Ternyata Zn ini potensial selnya lebih kecil, sehingga Zn ini harus mengalami oksidasi. Tapi di data ini dia mengalami reduksi. Nah, karena tidak cocok, maka reaksinya adalah reaksi yang tidak spontan. Kemudian kita lihat dari hasil perhitungan. E0 reaksi adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksinya dari kemungkinan siapa yang mengalami reduksi? Ini Zn2+. Datanya min 0,76. Sedangkan yang mengalami oksidasi adalah Ag. Nah, karena setelah dikurangi dihasilkan E0 yang bertanda negatif atau kurang dari 0, maka reaksinya dikatakan reaksi yang tidak spontan. Sehingga kalau saya punya logam Ag, saya masukkan ke dalam larutan Zn2+, maka tidak akan terjadi reaksi. Ini yang disebut sebagai reaksi yang tidak spontan. Saya kira demikian di pertemuan hari ini. Kita ketemu di channel berikutnya atau materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.